Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Gaung Online. Sobat Gaung Online yang dirahmati oleh Allah, kali ini Gaung akan mempersembahkan perdebatan yang cukup spektakuler antara Bang Zuma dan salah satu Oten sampai otot-ototan. Dan akhirnya Bang Dewa turun tangan. Untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai agar tidak terjadi salah paham. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Farid, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sangat menarik ya teman-teman sekalian. Namun kalau kita melihat mata rantai pengajaran, maka kita harus mendudukkan perkara ini pada tempat yang seharusnya, sehingga diskusi kita itu tidak campur aduk antara ajaran Yahudi, ajaran Kristen, antara ajaran Yesus dan ajaran Paulus. Karena ini adalah dua ajaran yang berbeda, dua tokoh yang berbeda, dua keyakinan yang berbeda, dua konsep keagamaan yang berbeda. Nah, sedangkan kita tahu saudara-saudara Kristen itu cenderung kemudian mencampur adukkan ajaran Yesus dan ajaran Paulus, sehingga terjadi kerancuhan dan kita melupakan pokok awal, di mana Yesus hanya diperuntukkan kepada Bani Israel, sedangkan Paulus diperuntukkan untuk non Bani Israel. Kristen tampil di panggung seakan-akan ingin membawa kita lupa dengan kaidah itu, bahwa Paulus ini spesial untuk non Yahudi, Yesus spesial untuk Yahudi. Kristen mencampur adukkan sehingga ketika berdiskusi ketimpangan demi ketimpangan itu muncul. Kemudian kita cabut dari akar awal. Kita ambil dari Galatia 3. Galatia di bab 3 ini, Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat. Kita di sini ini siapa? Mungkin saudara Jones bisa tunjukkan ke saya. Kita yang dimaksud di sini dalam bahasa Yunaninya adalah hemas. Itu ditujukan kepada siapa? Kami, kita, kepada kita, kitakah, atau kamikah, atau siapa yang dimaksud dengan kata hemas dalam bahasa Yunani? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Kata kita dulu, kita selesaikan. Ini kita di sini untuk siapa? Untuk orang Roma kah? Untuk orang Indonesia kah? Atau untuk orang Yahudi? Silakan Pak Jones. Oke, thank you Bang Juma. Tolong saya jangan dipotong ya, saya jelaskan. Silakan. Tolong saya jangan dipotong ya, saya jelaskan. Silakan Bang, silakan. Jadi begini, kalau pemahaman kamu ini sebenarnya dalam Alkitab, dalam ajaran kekristenan, titik sentral kita pada Yesus sebenarnya. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, kejadian sampai wahyu. Titik sentral kita pada Yesus. Jadi hanya satu tokoh sentral kita, Yesus. Sebenarnya, ya. Jadi tidak ada kaitan dengan Yahudi dan apa kamu narasikan tadi itu salah sekali ya. Bahwa yang tadi Paulus juga, itu Paulus cuma utusan dari Yesus kok. Kenapa dia jadi pengaruh? Tidak. Yang dia bawa ajaran adalah ajaran Yesus. Satu ya. Nah yang kedua, kalau kamu bilang ini buat cuma bangsa Israel, apakah Adam itu bukan cucu kita, nenek moyang kita bersama? Kamu punya pemahaman apa tentang itu dengan Adam? Adam itu bukan cuma melahirkan Yahudi loh. Dia akan berbanjaran melahirkan kita juga. Itu harus kamu logika. Sementara yang ditebus itu bukan cuma dari Adam yang diselesaikan permasalahan oleh Allah itu. Yesus itu yang Allah itu menyelesaikan permasalahan dari Adam. Berarti permasalahan kita semua yang diselesaikan oleh Yesus. Itu logik kamu dipakai Bang Juma yang terhormat. Tolong kamu jangan membaurkan semua ini jadi kacau balau. Ya, ini saya luruskan. Kenapa saya bilang tadi Yesus itu bukan buat cuma bangsa Yahudi. Kalau kamu tarik garis ke situ, ini bagaimana Adam? Adam ini kan dia untuk semua, bukan untuk bangsa Yahudi. Kita bukan lahir dari bangsa Yahudi, kita lahir dari Adam yang berbanjaran sampai kepada kita. Nah, dosa itu yang ditebus oleh Yesus, Adam, bukan titik poin di Yahudi. Dia berangkat dari Yahudi karena dia memang mulainya dari Yahudi. Itu satu konsekuensi logis yang kamu harus cerdas di situ melihat. Ya, saya tekankan, kamu harus cerdas Juma melihat itu, bahwa dia berangkat dari Yahudi.
Itu kamu harus cerdas lihat itu. Nah baru kamu lihat cara pengajaran semua. Bagaimana Yahudi menyampaikan pengajaran itu sampai kepada titik Yesus. Bahwa dia berseberangan dengan Yesus nanti di perjanjian baru. Itu udah konsekuensi logis daripada Yahudi. Tetapi adakah tidak Yahudi yang mengikuti Yesus? Setelah itu 12 murid Yesus itu Yahudi. Ya, jadi dari situ udah kelihatan bahwa ini memang dia berangkat dari Yahudi. Itu harus kecerdasan kita melihat itu. Jangan kamu baurkan antara Yahudi dengan seluruh dunia. Ayat Yohanes 3 ayat 16 saja sudah disampaikan. Karena kasih Allah kan dunia ini. Dunia bukan Yahudi ini. Itu kamu harus baca. Clue-clue dalam Alkitab itu kamu baca dulu. Baru kamu bisa berorasi bebas sesuka kamu. Baca dulu ya. Itu disilakan dunia ini. Karena kasih Allah kan dunia ini. Maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bagi siapa yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu di surga, bukan di dunia ini. Dunia ini fana. Oke? Nah, jadi bukan kamu udah nggak usah kamu putar balik dengan segala macam, kamu kebingungan kamu dengan bahwa ini Yesus cuma buat bangsa Israel. Itu dia katakan itu adalah yang dia bilang hanya untuk bangsa Israel. Kamu lihat teks masing-masing. Jangan banyak ayat-ayat di bawah. Satu ayat saya jelaskan buat kamu. Itu buat perempuan Kanaan dan konteks apa Yesus berkata itu. Itu harus kamu clear semuanya ya. Nah, makanya ketika di Yohanes 3 ayat 16 dikatakan buat dunia, sebenarnya kamu sudah nggak usah confuse kalau kamu orang cerdas. Ya, kalau kamu cerdas kamu tidak akan confuse dengan itu. Jelas ini Yesus buat dunia ini, bukan buat Yahudi. Oke? Belum lagi baptisan nanti saya jelaskan. Silakan Juma. Oke, baik. Jadi Saudara Jones kelabakan ketika saya bertanya Galatia 3 nomor 13 ini, Kristus telah menebus kita dari kutu hukum Taurat. Jadi Saudara Jones kayak kebakaran jenggot, ya jenggot atau jenggot, kebakaran jidat ya. Karena kenapa? Sebenarnya hukum Taurat itu dari ukurannya itu di sini loh. Ini ukurannya supaya kita bisa menentukan siapa serigala di sini. Karena di ajaran Yesus memang akan muncul serigala. Serigala itu berlaku seperti domba. Jadi segala kemudian tipu daya mereka akan jual demi untuk mengatakan dirinya itu pengikut Yesus, padahal mereka bukan pengikut, mereka adalah pentuhan, orang-orang asing yang muncul di pengajaran Yesus. Kemudian Galatia 3 ini merontokkan dan menggulung mimbar gereja. Kenapa demikian? Karena hukum Taurat itu bukan untuk Roma, hukum Taurat itu bukan untuk Vatikan, bukan untuk orang Yunani, bukan untuk orang Indonesia. Itu dulu yang perlu dipahami. Jadi ketika ada oknum yang datang untuk membatalkan atau menebus hukum Taurat, maka hukum Taurat ini ditebus untuk yang mempunyai hukum Taurat. Gitu. Cara belajarnya harus pakai otak, jangan pakai tumit. Bagaimana mungkin orang Kristen ini bisa dianggap sebagai pengikut Yesus, sedangkan kitab yang digenggam oleh Yesus pada hari Sabat ketika dia masuk ke dalam sinagoge, bait suci atau bait Allah atau baitullah, mengajarkan kepada Bani Israel, yang dibacakan bukan surat-surat Paulus, yang dibacakan itu adalah kitab Yesaya. Kitab Yesaya misalnya kita ambil dari Yesaya 52 nomor 11. Menjauhlah kalian, keluarlah kalian dari sana, janganlah engkau kena kepada yang najis. Apa yang najis ini? Orang-orang yang tidak bersunat. Jadi bagi pengajaran Yesus, orang yang tidak bersunat alias Kristen ini adalah manusia najis. Ini yang perlu dipahami oleh orang Kristen. Memang pedis, tapi kebenaran itu harus ditegakkan. Menjauhlah, jauhkan diri kalian, keluarlah dari sana, jangan engkau kena kepada orang-orang yang najis, keluarlah dari tengah-tengahnya, sucikanlah diri kalian, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Elohim. Kenapa dikatakan najis orang-orang Kristen ini? Kalau orang Islam mengatakan orang Kristen itu kafir, kalau orang Yahudi, kalau Yesus, ajaran Yesus, orang Kristen itu orang najis. Kita lihat dari awal, dari Yesaya 52 nomor 1. Jadi nggak usah emosi, kita sebarkan kebenaran. Memang pahit. Terjaga-jagalah, kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian, hai Sion, kenakanlah pakaian kehormatanmu, hai Yerusalem, kota yang suci, sebab tidak seorang pun yang tidak bersunat nonotnya yang akan masuk ke dalammu. Jadi orang Kristen ini orang najis, orang yang dianggap kemudian sebagai apa ya, Abu Dazarah oleh orang Yahudi. Galatia 3 nomor 13, Yesus telah menebus kita. Kita di sini adalah Bani Israel.
bukan orang Kristen. Jadi kalaupun Yesus itu datang menebus kutuk hukum Taurat, maka yang ditebus di sini adalah hukum Taurat untuk yang punya. Kalau Undang-Undang Dasar 45 dihapuskan, maka Undang-Undang Dasar 45 dihapuskan bukan untuk orang Malaysia, bukan untuk orang Filipina, bukan untuk orang Amerika, tapi untuk yang punya Undang-Undang Dasar 45. Siapa yang punya Undang-Undang Dasar 45? Rakyat Malaysia atau rakyat Indonesia? Orang waras tahu ini Undang-Undang 45 adalah undang-undang yang mengikat orang Indonesia. Maka kalau itu mau ditebus, maka ditebus untuk pemiliknya, bukan tetangga untuk Malaysia. Nah, sekali lagi saya katakan kepada saudara Jones, jualan Anda itu mungkin bisa di gereja, tapi di depan orang-orang yang menggunakan akal sehat, yang mengerti Bible, itu tidak akan mungkin Anda bisa lolos. Kristus telah menebus kita. Kita di sini adalah Bani Israel. Kenapa? Karena yang punya Taurat itu adalah Bani Israel. Kristen muncul nanti ratusan tahun kemudian. Kalaupun ada indikasinya, indikasi Kristen muncul di Antioquia. Makanya Galatia ini sebenarnya bukan untuk orang Yahudi. Galatia ini adalah untuk jemaat di luar Yahudi. Oke? Jadi kalau dikatakan bahwasanya berbicara mengenai Galatia, ada dua rujukan. Yang pertama adalah kerajaan purba bangsa Galatia di pedalaman dataran tinggi Raya Asia Kecil. Itu kemudian di seputar apa ya, di daerah Turki atau Frigia atau Kapadokia. Di sana tuh tempatnya tuh, itu Galatia. Terus kemudian yang kedua, satu wilayah di antara provinsi yang ada di Romawi. Itu bisa kita lihat kemudian protektorat Romawi, di mana Galatia ini masuk di dalam lintasan wilayah di mana provinsi ini merupakan provinsi yang ada di bawah naungan kekuasaan Kekaisaran Romawi. Jadi tidak ada orang memahami Galatia ini untuk orang Yahudi, nggak ada. Jadi surat Galatia ini diperuntukkan untuk non Yahudi. Jadi yang dilakukan oleh Paulus mencoba untuk melakukan satu yang tidak rasional. Yesus mati untuk non-Yahudi, itu irasional, itu tidak masuk akal itu, ya. Yesus datang hanya untuk Bani Israel. Kalaupun dia harus mati, maka matinya untuk Bani Israel, bukan untuk orang Roma, karena orang Roma itu adalah orang-orang najis. Satu dalil untuk hadiah Pak Jones, Galatia 2 nomor 14. Orang-orang yang hidup tidak bersunat adalah orang-orang yang hidup secara kafir. Jadi Yesus diutus hanya untuk orang Yahudi, bukan untuk orang kafir. Sedangkan Kristen ini orang-orang yang tidak bersunat adalah orang yang kafir, orang yang najis, yang haram hukumnya masuk ke Yerusalem menurut Yesaya 52. Ya, seperti itu Pak Jones. Jadi kita harus jujur, mengajarkan kebenaran itu harus jujur, karena Yesus itu adalah kebenaran. Maka kita harus memberitakan Yesus dengan pola kebenaran, bukan dengan cara menyesatkan. Demikian. Terima kasih Bang Juma ya. Iya, silakan. Iya. Ya sayang sekali ya saudara-saudara kita ini ya terutama dipelopori oleh Juma ini dengan mempertontonkan sebuah kebodohan yang amat sangat ya. Cuman klaim-klaim kosong yang dia sampaikan di sini saja, dan kebodohan yang ditampilkan itu sangat membodohkan kalau saya bilang. Saya memalukan saya punya teman bodoh seperti ini. Cuman ya itulah dia, dengan kenekatannya dia mencoba mengartikan. Coba di mute dulu dong, kamu diskusi apa enggak? Jadi begini ya, kebodohan dipertontonkan oleh dia yang seakan-akan dimuliakan oleh kalian. Ini bodoh total. Dia memahami Alkitab itu tidak ngerti. Ya, dia bawa ayat-ayat itu juga tidak mengerti. Tadi saya sudah sampaikan. Bahasanya jaga Pak. Biar. Bahasanya jaga Pak. Kamu turun aja Dewa. Kamu turun, jangan bahasa-bahasa. Kamu gak ada penting di sini kamu. Kamu bukan debat sama saya. Juma aja merendahkan saya, kamu nggak jaga ya? Di situ. Takut sama Dewa ya? Takut. Ngapain takut-takut brengsek lu mah, cuman brengsek doang. Takut ya? Gembel. Dewa gembel, lu turun aja lu. Juma dari tadi merendahkan gue. Ya, gue nggak pernah gue klaim, gue aja. Itu kedewasaan dan kecerdasan gue. Karena lu tolol Dewa, makanya lu panas. Ya, karena lu tolol. Dengerin baik-baik. Makanya lu panas. Widih. Udah lanjut Pak Jones. Panas fokus ke saya panas. Pak. Fokus ke saya Pak Jones. Lanjut Pak John. Pak Jones. Jones lanjut. Pak Jones lanjut Bang. Bang Jones. Silakan Pak Jones.
itu termute Pak. Banyak orang yang ingin mendengarkan ini. Osman. Banyak orang yang ingin mendengarkan penyesatan dari mulut Pak Jones. Silakan Pak. Dewa. Iya Bang Dewa, ya. Dewa minta maaf ke host, Dewa minta maaf ke Bang Juma. Soalnya bahasanya udah nggak bagus, makanya kami tegur. Orang tua memang dia kena asam urat. Biarin aja. Ini teman-teman begini ya. Makanya Silakan, jangan Bang Jon. gini Juma. Saya kira kita silakan, Bang Jon. kamu juga jangan Fokus. mengklaim-klaim kosong. Kita gini-gini Juma. Saya akan bahasa saya sangat terhormat. Ketika kamu juga terhormat. Cara berbahasanya juga. Ya. Bukan saya balas-balas. Cuman ini memang kebodohan yang saya mau sampaikan. Memang benar-benar ini nggak ngerti tentang Alkitab. Dan dia berani menilai Alkitab seperti apa. Itu ngaco, ngawur, super ngawur. Ya, itu yang saya mau lihat, yang mau saya sampaikan. Jadi saya bisa artikan Galatia apa yang kamu mau sampaikan. Saya tadi sudah sampaikan di awal sebagai clue bahwa Yesus itu hadir untuk dunia, tidak buat Yahudi. Sebenarnya kamu tidak usah membantah itu, udah jelas itu, ya. Karena kalau kamu bilang buat Yahudi, lalu Adam itu logiknya gimana? Bang Zuma kayaknya Sebentar, ya. kayaknya ke report ini. Bang Jos turun dulu Bang Jos. Kayaknya Bang Jos di report juga ini. Udah repot. Oh ya. Turun dulu Bang Jon. Ada ini, ada notif ini. Peringatan. Turun dulu baru naik kembali Bang Jons. Dilanjut narasinya Bang. Ya naik lagi Bang Jon. Lanjutlah jandut. Tanggung Bang Jon, tanggung. Minta naik langsung. Naik Oh, lagi, minta Bang Jon. naik. Yang satu kursi buat muslim aja ya teman-teman. Iya. Buat ini, buat Oten satu ya. Iya, betul. Bang Jon naik lagi Bang Jon. Belum selesai, tanggung. Iya. Ini mereka kepanasan ini kayak. Akun saya baru bangkit dimatikan. Dimaklumi Bunda, dimaklumi. Maklum saja Bang. Ya Pak Jones-nya tadi mana? Jones. Ini belum ada ini permintaan. Belum ada permintaan. Bang. Malah saya kasih Ngerasa tuh. Ya. mate balik. Tadi dimanja-manja betul sama Bang Farid. Bang. Iya, saya sengaja sebenarnya. Enggak, biar dia agak tenangkan, biar agak betah di sini. Entar kalau udah salah dibalik lagi. Ya kita kan menghindari monolog juga supaya Komal itu kelihatan hidup selagi tidak ada penghujatan dan menghindari monolog gitu saudara-saudara kita di sini kan gitu pastinya. Kecuali Siap Kandaku, Kanda Erwin. Iya, narasi perdiskusian ya udah kita balikkan dia kalau udah melenceng dari narasi perdiskusian gitu kan. Balik aja sekali ya. Iya. Pak Jones silakan naik Pak. Sebenarnya, Pak. Oh, dia udah kirim permintaan. Ya oke, naik lagi Bang Jon, naik lagi. Ya, jujur. Ya, silakan. Cobalah diskusi yang santun. Tidak usah mengatakan Bang Juma itu bodoh. Tidak usah mengatakan seperti itu. Itu dia. Sementara dia sadar nggak di dalam Matius 5 nomor 22 mengatakan apa? Orang yang mengatakan bodoh itu jelas-jelas dilemparkan ke api yang menyala-nyala. Dia mengatakan bodoh, dia dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala. Gitu. Sebenarnya pernyataan dia banyak yang mesti dewa ini ya, dewa hajar juga bisa itu. Berapa kali dewa diskusi sama dia, Bang? Dewa hantam terus dia, Bang. Dewa hantam terus, selalu menyalahkan Yesus, selalu menyalahkan Yesus. Yesus bukan korban domba, bukan. Ya, ikan kambing hitam. Kalau pengen tahu, kami mesti yang sakit hati. Nabi kami dikatakan seperti itu. Yesus dikatakan kambing hitam itu, dikambing hitamkan itu sama orang-orang Kristen, penebusan. Hoax itu penebusan. Nggak ada itu penebusan. Ya. Bahkan Dewa mengatakan berapa kali gitu ya. Kita berpikir secara nalar aja. Logika yang kita pakai di sini. Ketika Allah mengutus 124.000 nabi, setiap nabi melakukan yang namanya kesalahan. Setiap nabi ketika melakukan kesalahan, nabi melakukan pertobatan. Datang tiba-tiba Bani Paulus, sudah ditebus bos. Wih, mantap.
Semua Bang Dewa, kalau tentang klaim kosong itu kita bisa dengarkan ya. Yang klaim kosong sebenarnya kan Pak Jonas. Bang Zuma dengan penuh data, Pak Jonas hanya asumsi. Cuman ya namanya oten ya kan. Klaim kosong dari dirinya sendiri tapi menuduh ke orang lain kan begitu. Emang sudah ada Pak Jonesnya kok suruh naik? Izin bicara dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua API Sulsel, silakan. Gurunda minta izin ini kalau bisa akun DPW-nya di follow. Minta izin karena akun DPW 01 udah tidak dipakai gitu. Izin Gurunda. Yang mana ini? Yang lagi bicara ini? Akun DPW Host. Oh sudah, kalau itu sudah dari kemarin. Oh iya. Siap Gurunda. Iya. Terima kasih Gurunda. Jadi Pak Ketua batal ya hari Sabtu ya. Siap monitor. Siapa nih yang minta? Nanti Bang, kalau diskusi lagi kasih tema Bang, kasih tema Yesus dijadikan kambing hitam. Bukan sebagai domba itu Bang, bukan sebagai domba bakaran. Kambing hitam sama orang-orang Kristen itu. Ini yang minta permintaan nggak ada oten kah? Soalnya cari-cari Bang Pak Jones ini nggak muncul. Kayaknya keterusan dia itu, Pak. Keterusan kabur gitu maksudnya. Saya izin turun ya, biar ada 2 kursi ini untuk oten ya. Iya, Dengkede sudah di mana posisi Bang? Sekarang sudah di Tanrute dong Aki. Oh iya, singgah ya di rumah. Siap. Cawiwi. Iya. Izin turun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini yang minta permintaan. Bang, kalau nggak ada Kristen mau giveaway aja di sini Bang, atau gimana Bang? Giveaway-nya gimana? Bang Jum? Tunggu aja nanti ada oten naik. Wow, Mata Ali. Oh baik. Syukron Bang Mata Ali. Ini kan sepatu udah diborong sama sponsor untuk diberikan kepada Iwan Pila. Iya. Ini. Nanti diminta 1 pertanyaan, kalau jawabannya benar dikirim nanti sepatu ini langsung gratis. Udah diborong semua ini. Nomor berapa Wak itu Wak? Wah keren. Campur dari mulai 37 sampai 42. Wow. Kalau yang biru itu nomor berapa? Ini yang biru nomor 39. Ya, cocok sama aku itu. Ayo cepat pertanyaannya apa, 39. Bunda Dela. Pertanyaannya apa, Wak? Cepetan, Wak. Udah dijawab dulu pertanyaannya, Bunda. Nanti itu kan buat Iwan Pilah yang di bawah. Oh, alah. Turunlah kalau gitu saya. Tadinya Dewa mau buka koma sih, mau buka koma. Naik satu-satu, terima 1 pertanyaan, menjawab 1 pertanyaan gitu ya. Iya, kemarin luar biasa ya Bang Juma ya. Ada seorang muslim, dia pengen sepatu, diberikan pertanyaan, ditanya rukun iman nggak tahu Bang. Ya Allah kata dia Pak, rukun iman nggak tahu, nggak tahu dengan Bang Ardiansa ganti, kemarin kata Bang Ardiansa, ganti. Ya Allah ya Robi. Saya naikkan dulu 1 ini teman kita ini dari Api Sulsel, kayaknya ada yang mau disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pesan atau ada apa? Cuma nitip salam aja sama Gurundaku. Assalamualaikum Gurunda. Aduh, kayaknya di luar perangkat tuh, jauh dari perangkat ya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Aja panggil Bang Zuma. Nanti Dewa cuma ya? kalau saya dipanggil Gurunda. Iya. Kapan ya dia bisa Dewa? Bang Zuma kapan ada waktu ya bisa makan campuran di Bolangi? Insya Allah sama Bunda Dela. Diatur waktunya. Coba tunggu. Ini hari apa Berapa ini? lama Ki di Jakarta? Berapa lama Ki di Jakarta, Deng?
mungkin nantilah, mungkin sepekan barangkali ya. Coba nanti hari apa ya, hari Jumat coba kita berkabar-kabar. Oke, gas Jumat. Jumat di. Ya, maksud saya berkabar hari Jumat, jadi nggak Sabtu atau tidak gitu loh. Berkabar. Oh, masa jadi nih lokah. Insya Allah. Bang Palopo, mana Bang Palopo ya? Kayaknya Bang Palopo memperusulkan itu. Iya, Bunda Rahma itu yang mau bawa bahannya, saya yang bikin katanya. Wih, mantap. Ya paling turun apa ya, jangan sama-sama sama Gurunda, Bunda Dela dan kawan-kawan. Sehat selalu kini semua. Iya. Iya anakku. Assalamualaikum. Bang Idul. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu juga Bang Idul. Pelopornya api sulsel itu, Idul. Jadi Bunda Dela kapan Bunda Dela kapan Bunda? Kita dengar sendiri tuh Bang Suma, hari Jumat kita berkabar jadi atau endaknya. Itu saudaraku. Coba Oten typing dong. Soalnya Pak Jones sudah nggak ada ini. Banyak permintaan tapi saya nggak tahu Oten apa bukan. Ayolah typing. Kayaknya Bang Jones nggak cek Kalau tadi itu. saran dewa ngasih kabarnya jangan hari Jumat Bunda. Saran dewa. Hari apa dong? Hari apa? Kalau bisa sih setelah Kamis lah, setelah Kamis sebelum Sabtu. Nah itu bagus sama aja, kayaknya. sama aja itu. Dasar tua. Ngacoin aja pikiran. Ada Bang Juma tuh, ya Allah. Bang, maaf Bang, kirain nggak ada Bang Juma sini. Selamat ulang tahun ya Bang Juma ya. Lupa ya. Dasar orang. Ayo giveaway-nya mana? Dewa giveaway. Orang kok dari tadi di sini kok masih nggak ada. Nanti. Bang Juma pengennya diskusi nanti. Dewa izin pamit aja tuh ya, Bang semuanya ya. Dewa mau giveaway di tempat Dewa aja, ya. Di sini kan Bang Juma mau diskusi, silakan dilanjut aja. Ntar dulu Ya. Bang Juma kemana? Kan belum ada Oten. Tergantung. Iya lanjut aja dulu, belum ada. Pak Jones lagi mandi dulu. Lanjut. Ada Bunda Rahma. Emosi dia tadi itu. Demikianlah akhir dari perdebatan kali ini. Akhirnya salam satu Tuhan, salam Indonesia, jayalah Indonesia, jayalah Islam, jayalah NKRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.